Selamat sore Pak Guru, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya untuk menceritakan kembali isi cerita fiksi yang saya baca. Bawang merah dan bawang putih. Bawang putih adalah gadis yang sudah tak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga mempunyai anak seusia dengannya yang bernama bawang merah. Bawang putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat, misalnya mengambil air dari sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Tidak mengapa, guman bawang putih sambil bekerja mengambil air dari belik atau sumber. Jarak dari rumah cukup jauh, tetapi seperti olahraga yang menyehatkan bagi tubuhnya. Sementara saudara tirinya yaitu bawang merah tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanya bersolek dan bermalas-malas. Bawang merah berkata dalam hati, ngapain bekerja keras, biar si bawang putih saja yang melakukan. Dulu aku sudah sering melakukannya, jadi sekarang gantian. Bawang putih juga diperintah mencari ranting-ranting kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak. Namun gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalani hidup dengan tabah, walau kadang ia juga merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Seperti memberi makan ayam, harus dia yang melakukan. Padahal itu pekerjaan mudah dan bawang merah pasti bisa melakukannya. Ia juga harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Karena sering bergerak tanpa disadari, tubuh bawang putih semakin sintal, padat, dan sehat. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara bawang merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit, ia selalu dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Bawang merah setiap hari hanya bersolek, ia berusaha berdandan sebaik-baiknya. Namun diam-diam ia harus mengakui bahwa bawang putih ternyata jauh lebih cantik daripada dirinya. Padahal bawang putih tidak pernah bersolek secara berlebihan seperti bawang merah. Bawang merah merasa iri hati dan berusaha terus berdandan sebaik mungkin. Tetapi walaupun sudah berdandan sedemikian rupa, ia tetap kalah cantik bila dibandingkan dengan bawang putih. Seperti biasa, tiap hari bawang putih diperintah mencuci pakaian kotor yang jumlahnya cukup banyak. Mengapa bawang merah tidak mau belajar mencuci pakaiannya sendiri? Tanya bawang putih dalam hati. Suatu ketika, ia mendapati seekor ikan menggelepar-gelepar di atas tanah dekat tepian sungai. Rupanya ikan ini jatuh dari jala pencari ikan tanpa diketahui si penjala ikan. Bawang putih memungutnya dan dengan hati-hati ia memasukkannya ke dalam air sungai. Sang ikan menatapnya dengan pandangan terima kasih, kemudian menyelam ke dasar sungai. Sesaat kemudian ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara terima kasih bawang putih. Karena mengasihi sama makhluk dan telah menolongku, maka aku juga akan membantu kesulitanmu. Sesungguhnya ikan itu adalah jelmaan dewa. Kemudian berserulah ikan, masukkan cucianmu ke dalam air. Bawang putih memasukkan pakaian-pakaian kotor itu ke dalam air. Ikan itu menyelam kembali ke sungai. Begitu bawang putih mengangkat pakaiannya, seketika pakaian-pakaian itu sudah bersih sekali. Dan bawang putih memberi ucapan terima kasih kepada ikan. Semenjak saat itu, ikan menjadi sahabat bawang putih. Bila bawang putih mencuci pakaian di sungai, sang ikan muncul ke permukaan. Dan anehnya bawang putih mampu menyelesaikan cuciannya yang banyak itu dalam tempo yang cukup singkat tanpa merasa lelah.
Melihat pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dalam waktu singkat, si ibu tiri menjadi curiga. Suatu ketika, bawang merah disuruh mengamati dari jauh siapakah yang membantu pekerjaan si bawang putih. Ternyata, dia dibantu oleh ikan ajaib, sahut bawang merah. Begitu pakaian dicelupkan ke dalam air, seketika itu juga pakaian itu menjadi bersih dengan sendirinya. Bawang merah terus bersembunyi. Ketika bawang putih pulang, ia sama sekali tidak menduga jika bawang merah sudah melihat dan mengamatinya. Esok harinya, pagi-pagi bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak, sedangkan bawang merah pergi ke sungai sambil membawa cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin dilakukan oleh bawang putih. Pada saat ikan ajaib itu muncul, ia langsung menjaring dan menangkapnya. Ikan itu berteriak dengan napas setengah engak, "Lepaskan aku." Kemudian bawang merah berkata, "Kau yang selama ini membantu bawang putih, sekarang jangan harap kau dapat melakukannya lagi." Habis berkata demikian, bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. "Ibu, aku berhasil menangkap ikan ini," teriak bawang merah. Demikianlah ikan itu mereka bawa ke dapur, disembelih, dikeluarkan kotorannya, lalu digoreng di wajan dengan minyak kelapa panas mendidih. Melihat ada tamu penting, bawang putih ikut keluar rumah. Ketika sepasang matanya beradu pandang dengan pangeran, jantungnya berdebar kencang dan tertunduk malu. Pangeran mendekati gadis itu sambil bertanya, "Siapa namamu?" Jawab gadis itu, "Hamba Bawang Putih." Lalu pangeran berkata, "Jadi kau yang bernama Bawang Putih. Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapat bisikan dalam samadiku bahwa gadis bernama Bawang Putih adalah calon istriku." Kemudian berkatalah ibu tirinya, "Pangeran, dia hanya seorang pembantu." Bawang merah protes namun tidak meneruskan ucapannya karena pangeran memandangnya dengan penuh amarah. "Kau pasti bawang merah," sahut pangeran. Jawab gadis itu, "Benar pangeran. Kau dan ibumu telah memakan ikan jelmaan dewa. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan." Baru saja pangeran berkata demikian, ibu dan anak yang jahat itu menjerit karena tubuhnya jadi bersisik. Seluruh kulit di tubuh mereka terasa gatal menyengat. Mereka menggaruk-garuk sekujur tubuh, namun rasa gatal itu bukannya hilang, malah menjadi-jadi. Akhirnya mereka lari tak tentu rimbanya karena malu. Sementara pangeran mendekati bawang putih dan memegang tangannya sambil bertanya, "Di Ajeng, Bawang Putih, bersediakah engkau menjadi istriku?" Bawang putih mengangguk pelan. Wajahnya tertunduk malu. Demikianlah Bawang Putih yang baik hati dan senantiasa bersabar atas derita itu akhirnya diboyong ke istana untuk dijadikan istri pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Minta maaf Pak Guru jika ada pengucapan kalimat, kata-kata yang kurang tepat, kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.